Ya, lanjut. Menurut Sarasin bersaudara, ada beberapa ras pendatang dari luar yang masuk ke Indonesia yang nantinya menjadi cikal bakal nenek moyang bangsa kita, itu menjadi cikal bakal suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu ras Melanesia. Ras Melanesia ini adalah merupakan ras Vedoid, Australoid, atau Negroid. Nah, buktinya apa? Adanya kesamaan budaya Dongson di Teluk Tonkin, Vietnam berupa kapak fibel. Jadi, buktinya itu ada kesamaan budayaan yang ada di Teluk Tonkin, Vietnam dan di Nusantara, yaitu berupa kapak fibel. Kemudian, ciri-ciri fisik dari ras Melanesia ini adalah warna kulit kehitam-hitaman, kemudian rambut keriting, hidung mancung, dan mulutnya lebar. Nah, kemudian ras Melanesia menyebar ke beberapa daerah, diantaranya Malaya, Filipina, dan Papua. Salah satunya di Indonesia itu Papua ya. Nah, jadi kita itu asal-usul ras Negroid itu berasal dari ras Melanesia, pendatang asing. Nah, di Indonesia, Papua, ras tersebut menjadi cikal bakal adanya suku Asmat di Papua. Oke. Manis-manis ya orang sana. Next. Kemudian ada Proto Melayu. Proto Melayu ini diperkirakan datang ke Nusantara sekitar 2000 sebelum Masehi. Kebudayaannya itu lebih tinggi dari ras Melanesia, Proto Melayu, atau bisa disebut Melayu tua, bahasa lainnya. Kebudayaan lebih tinggi dari Melanesia. Kemudian ras ini berasal dari Yunan atau sekitar lembah Sungai Yangtze, Tiongkok Selatan, Tiongkok atau Cina ya. Nah, jadi ras ini berasal dari Yunan atau Tiongkok Selatan. Kemudian penyebaran terjadinya suatu migrasi. Penyebarannya itu seperti apa? Terjadinya suatu migrasi yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya peperangan antar suku, kemudian desakan suku liar, dan bencana banjir. Jadi adanya penyebaran ras Proto Melayu ini yang berasal dari Yunan itu, faktor-faktornya adalah adanya peperangan antar suku, kemudian desakan dari suku liar yang ada di sana, dan bencana banjir, menyebabkan orang-orang Proto Melayu harus bermigrasi ke beberapa tempat. Kemudian ciri-ciri fisiknya seperti apa? Kulitnya berwarna sawo matang, kemudian rambutnya lurus, badan tinggi, ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Nah, ini contohnya adalah Ibu perlihatkan suku Dayak ya, berasal dari Kalimantan. Nah, ciri-ciri fisik dari Proto Melayu ya kurang lebih seperti ini. Next. Nah, menurut Kuncoroningrat, ada 2 jalur dalam persebaran Proto Melayu. Pertama, jalur Sulawesi dan Papua. Lahirlah cikal bakal suku Toraja. Nah, suku Toraja ini berarti berasal dari ras Proto Melayu atau Melayu tua. Kemudian jalur kedua itu melalui Sumatera, kemudian Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian menjadi cikal bakal suku Nias, kemudian suku Dayak, suku Batak, dan suku Sasak. Nah, jadi beberapa suku di sini, ada suku Toraja, Nias, Dayak, Batak, Sasak, itu berasal dari ras Proto Melayu atau Melayu tua. Next ya. Ya, kemudian bukti keduanya adanya kemiripan bahasa Austronesia dengan Deutero Melayu. Maksud dari adanya kemiripan bahasa Austronesia dengan Deutero Melayu ini adalah bahwa ada seorang ahli linguistik, yaitu Hendrik Caspar Kern, mengatakan bahwa adanya kemiripan di antara bahasa Austronesia dengan Deutero Melayu tersebut. Nah, maksudnya adalah ada beberapa kosakata terdahulu yang masih digunakan, namun untuk menamai benda-benda yang baru mereka mencari lagi sendiri gitu. Makanya ada beberapa kata yang bunyinya itu sama namun artinya berbeda. Contohnya, misalkan kata awak
dalam suku Banjar itu ada kata awak yang berarti badan. Sunda juga sama ya, awak itu badan. Nah, kemudian awak itu kalau di Minang itu artinya saya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada bunyi kata yang sama tapi artinya berbeda. Nah, di situ adalah salah satu bukti bahwa adanya suatu kemiripan bahasa di antara Austronesia dengan Deutero Melayu. Nah, kemudian ciri-ciri fisiknya seperti apa? Ciri-ciri fisiknya yaitu warna kulitnya kuning langsat atau coklat hitam, kemudian rambutnya lurus dan berwarna coklat atau hitam. Kemudian benih Deutero Melayu ini menghasilkan suku-suku terbesar di Indonesia, yaitu suku Aceh, suku Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Bali, suku Betawi, suku Manado, dan suku Makassar. Ya, luar biasa ya. Ternyata suku-suku di Indonesia itu sangat beragam dan kita jadi mengetahui asal-usulnya itu dari mana sih suku-suku yang berada di Indonesia itu. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari materi kali ini adalah Indonesia itu sangat beragam. Ibu tekankan lagi, dari Sabang sampai Merauke kita itu berbagai banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita harus saling menghargai antara sesama, kita harus saling menghargai karena suatu perbedaan itu suatu yang indah. Jadi jangan saling mengejek atau kita harus saling menghargai antara sesama, karena manusia itu memang diciptakan berbeda ya secara fisik, dan itu pun ada asal usul muasalnya. Jadi oleh karena itu kita harus tetap positif dan tetap bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan ya. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.